kita melihat manusia, dan ketika kita lihat manusia itu sendiri disertai dengan Nur Muhammad, disitulah itikat yang benar, itikat yang terhindar daripada maksiat, ya, dan tidak membatalkan ibadah kita, ya. Karena siapapun yang tanpa melalui itikat dalam melihat, maka akan timbul maksiat di dalam penglihatan itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi ketika kita melihat tanpa itikat, maka cenderung kita akan meremehkan seseorang. Cenderung kita ketika melihat timbul rasa simpatik. Ketika melihat timbul rasa kita ingin memiliki, yang terkadang bukan hak milik kita. Seseorang bisa menggapai berbagai keberhasilan di dalam kehidupan itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipahami. Jadi kita memperingati kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Selain kita bergembira, selain kita sukacita karena junjungan Nabi besar kita membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan angan-angan, kita pun juga harus meneladani Rasulullah secara zahir dan secara batin. Yang diteladani apa? Yang diajarkan Nabi, yang diajarkan Nabi hakikat diri yang bisa menuju kepada Tuhan ialah bagian daripada ketuhanan itu sendiri, yang tidak boleh dikotori, yang tidak boleh dikontaminasi, yang tidak boleh dinodai dengan sifat hewan dan sifat syaitan. Jadi artinya apa? Isra Mi'raj tidak cukup kita bersenang-senang. Kalau hanya bersenang-senang, hanya euforia saja, pulang tidak mendapatkan apa-apa. Di sini titik balik kebangkitan kesadaran kita. Datangnya Nabi kita ini mengentaskan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya terang benderang, menuju kepada pencerahan, menuju kepada perbaikan akhlak, menuju kepada ketuhanan yang tadinya sebelum Nabi dizahirkan ke alam dunia, manusia masih kebingungan di dalam menyembah Tuhan yang hakiki. Oleh sebab itu sebelum kedatangan Nabi, umatnya masih tersesat menyembah selain daripada Tuhan itu sendiri. Menyembah yang tadi dikatakan api abadi, menyembah rembulan, menyembah matahari. Jadi umat masih syirik. Jadi jadikan momen ini loh, kita ini
malam ini memperingati kelahiran junjungan baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Renungkan perjuangan beliau, dari tanah suci Arab sampai ke Indonesia. Perjuangannya begitu luar biasa, perjuangan yang tidak sedikit menumpahkan darah-darah para syuhada. Untuk apa? Untuk menyampaikan tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Tegaknya Islam secara hakiki. Jangan hanya bergembira ketika menyambut acara maulid, Jangan hanya gembira, tapi pertanyakan kepada diri kita. Kita menyambut kelahiran junjungan Nabi besar kita ini, apakah kita juga sudah termasuk ke dalam umatnya? Kita ini umat akhir zaman yang tidak sejaman dengan junjungan Nabi besar kita. Betul? Tidak sejaman ya. Lalu bagaimana kita mengenal? Melalui nur yang ada di dalam diri junjungan baginda Nabi besar kita. Ya, itu diingat. Supaya kita mendapatkan syafaat. Maka perbanyak olehmu sholawat kepadaku. Karena nanti walaupun kita ini umat akhir zaman, tapi ketika nanti kita di akhirat, kita berada di saf yang paling depan. Saf yang paling depan yang siap untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Berarti apa? Kita mendapat percikan kemuliaan junjungan Nabi besar kita. Dari awal, dari bulan Rabiul Awal sampai akhir, yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan kemuliaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita umatnya ya juga mendapatkan percikan kemuliaan daripada Nabi kita yang mulia. Bahwa dikatakan di dalam satu hadis bahwa ketika suatu kelompok pada waktu itu, satu kelompok itu ketika menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, umat itu tidak melalui hisab. Umat itu tidak melalui apa? Catatan amal kebaikan dan keburukan. Umat itu tidak melalui Siratal Mustaqim yang dibelah sampai berapa tuh? Wah, rambut satu dibelah menjadi itu 7. Selamat enggak kira-kira? Banyak yang tidak selamat. Nah, umat ini tadi sungguh luar biasa. Tidak melalui hisab, tidak melalui catatan amal kebaikan dan keburukan timbangannya, tidak melalui Siratal Mustaqim, lalu sampai kepada pinggiran taman-taman surga. Lalu malaikat terheran-heran, siapakah kalian? Umat siapa kalian? Maka umat itu mengatakan, kami ialah umat Muhammad yang hakiki. Kami ialah umat Muhammad yang beriman, yang bertakwa, yang melakukan amal ibadah
secara secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Kami melakukan amal ibadah secara sembunyi, tersembunyi daripada umat manusia. Maka Tuhan memasukkan kami ke dalam surga secara rahasia pula. Maka Tuhan memasukkan kami ke surganya tanpa hisab, tanpa catatan amal, tanpa melalui suratul mustaqim. Artinya apa? Dikatakan Muhammad hakiki inilah yang setelah dia sadar bahwa Islam yang pertama harus berserah diri, karena kita tidak mempunyai diri. Akhirnya ini tadi kajiannya bersambung kepada bab kajian keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah padamnya api Majusi, api abadi 1000 tahun. Ketika Nabi lahir, dia pecah, dia mati, lalu disertai pula robohnya berhala yang ada di Baitul Rebah, jatuh, berhancuran. Ketika junjungan Nabi besar kita lahir, maka seakan-akan terjadi gempa, runtuh berbagai berhala di penjuru Baitullah. Di sini kita harus bisa mengambil iktibarnya, bahwa kelahiran Nabi mengajarkan umatnya untuk menghancurkan berhala yang selama ini ada di dalam diri manusia itu sendiri. Apa hakikat berhala itu? Ialah syirik yang tersembunyi, dikatakan dia syirik khafi. Itu yang sangat dikhawatirkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syirik inilah pangkal yang sangat berbahaya. Syirik inilah yang menyebabkan manusia terhijab oleh Tuhannya. Syirik inilah yang menyebabkan manusia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mengenal hakikat diri, maka ketika dia sudah istiqomah di dalam sholat 5 waktunya, dia istiqomah di dalam zikirnya, dia istiqomah di dalam sholawatnya, dia istiqomah di dalam seluruh ibadahnya, maka timbul yang namanya rasa bangga. Rasa bangga inilah yang menggugurkan seluruh ibadah kita. Karena kita merasa kitalah yang ibadah, kita merasa kita yang sholat, kita merasa kita yang zikir, kita merasa kita yang melakukan seluruh kebaikan. Maka dikatakan, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin
Ya Robbal